90,2 FM Suara-suara warga Indonesia. Halo sahabat suara. Kami sekarang lagi di luar ini. Yoi, betul. Kami lagi pergi ke sebuah kampus yang sebenarnya udah cukup lumayan sering, cukup akrab juga di Iya, betul. telinga kita Iya. khususnya buat orang Semarang. Iya. Kalau ini akrab di telinga sahabat suara, ini justru akrab banget sama kami berdua. Woi, si paling akrab. Yoi, ya kan? Yo, jadi MC kita waktu itu di Udah. sini udah pernah ya Lewat kan, ya? sini sering. Lewat sini udah sering. Makan deket sini sering. Ya kan emang kebetulan karena lewat sini. Kalau cuma makan lewat sini, interview juga udah sering ke sini. Ya Makanya kan? wajahnya familiar banget ya, Familiar kayak pernah banget. lihat di mana gitu ya. Ternyata beredar gitu. Makanya ini mah kita warlock juga ya kalau di sini. Jadi pagi ini sahabat suara kita lagi ada di Politeknik Bumi Akpelni Semarang. Yo, Iya kan. Jadi hari ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol soal ya benar mahasiswa baru karena kan ini udah mau tahun ajaran baru ya kan ya. Terus juga ya nanti kita bakal ngobrol juga soal fasilitas, jurusan, apapun semuanya di sini bakal kita obrolin bareng sama nah ini ada dua narasumber kita ini. Hari ini ada dua. Gitu. cewek-cewek semua. Cewek-cewek semua. Jarang-jarang loh Bu, ini kita punya Oh, narasumber gitu ya. berdua Iya. cewek. Iya. Dan juga kalau dari Politeknik UPL nih biasanya tiap datang itu bapak-bapak lagi. Iya. Yang Fajar lagi, Bapak-bapak Fajar lagi. Bukan kita nggak seneng sama Cap Fajar ya? Tapi lakinya kita tidak single lagi ya. Kalau masih single mungkin laki banget. Laki banget, padahal kita bukan laki-laki ya kan. Bisa aja ya. Di ujung sebelah kiri ada Dr. Haryani SPD MPD dan di sebelah saya sahabat suara ada Dr. Yusi Rahmawati. Boleh saya hai dulu ke live TikTok kita. Sahabat suara, selamat pagi. Sehat selalu dimanapun berada ya. Amin. By the way, sahabat suara sekarang yang lagi ngedengerin lewat Iya. radio boleh juga gabung di live TikTok kita Betul. @isuara.smg. Karena kalau di radio nanti kita berhenti, kalau di live TikTok kita lanjut terus. Nah, jadi yang punya rasa penasaran dan pertanyaan-pertanyaan soal Politeknik Bumi Akpelni bisa nanti taruh aja pertanyaannya di komen TikTok kita. Betul. Sambil kita ngobrol-ngobrol juga langsung. Iya, Yuk. ini kita kan kalau misalnya udah datang ke sini kan sayang banget kalau nggak nanya-nanya soal Politeknik Bumi Akpelni Semarang. Nah, mungkin ini kalau kayak tadi kita sampaikan, biasanya ini bapak-bapak nih. Nah, sekarang ada dua ibu-ibu di sini. Ini mungkin bisa dijelasin sedikit ini, Ibu. Latar belakang dan juga perannya. Oke. Di Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Ini ada dua nih, yang cantik apa yang cantik banget? Yang mana aja? Yang mana aja? Itu Oke. nanti biar jadi masalahnya ibu-ibu aja nih. Mana yang mana? Yang muda aja deh. Sudah dua soalnya. Tadi kan cantiknya Udah, ini. ya. Baik, halo sahabat suara. Perkenalkan saya Yusi Rahmawati, biasa di sini dipanggil Miss Yusi. Jadi seantero jagat Akpelni ini kalau panggil Miss Yusi yang mana sih? Oh, yang ini. Yang Oke. ini. Oh, di sini pakai panggilannya Miss juga ya? Iya, Iya. Miss juga, biar nggak ketahuan gitu, Miss terus gitu. Karena suaminya Iya. jauh ya. Iya, Jadi- Miss terus gitu ya. Bercanda ya ini ya. Oke, ya saya dosen tetap di kampus Politeknik Bumi Akpelni yang sudah mengajar kisaran 11 tahun. 11 tahun. Iya. Wow. Oh, baru 11 tahun ya. Udah lama nggak ikut masih. Udah lama. Iya, saya di sini ngajar bahasa Inggris maritim, kemudian bahasa Inggris untuk logistik, kemudian untuk bisnis seperti itu. Oke. Bahasa Inggris untuk maritim. Iya, bener banget. Bedanya sama bahasa Inggris biasa apa? Oh, beda. Misalkan nih kita bicara tentang bridge. Bridge itu kalau di sini anjungan. Kalau kita di jalan, bridge itu namanya Jembatan. jembatan. Iya, bedanya seperti itu katanya. iya. Ya, misalnya atau memakai right side itu kalau misalnya sisi kanan ya, itu kalau di darat ya. Kita orang tahu ya. Ya. Tetapi kalau di kapal namanya starboard side seperti itu. Oh, Iya, ada istilahnya istilah-istilah beda. khusus di Iya, dunia kelautan. jadi meskipun kami ini apa namanya basic pendidikan kami adalah S3 pendidikan bahasa Inggris. S3 Miss. Iya. Salah ya ada yang Kita salah. gak ada apa-apanya yuk. Maaf ya Miss ya, kami berdua tuh kalau syarat suka sok-sokan bahasa Inggris. Terus kita ketemu yang S3. Tired banget, so tired pak. Capek banget ketemunya. Iya,
Iya, tapi kami alhamdulillah kami bersertifikasi ya berdasarkan IMO Model Course 609 dan 312. Oke. Jadi kita itu sah untuk mengajar, kita sudah terlatih untuk mengajar pendidikan utamanya bahasa Inggris maritim seperti itu. Kalau 609 untuk mengajar, kalau 312 untuk menguji. Jadi sudah bisa ngajar dan sudah bisa ngasih ujian, Mas. Kamu Masnya mau dikasih ujian mungkin? Jangan ujiannya udah banyak. Dia curhat sama saya udah sering. Ujiannya udah banyak. Miss Yusi nanti tahu lembar jawab saya langsung disobek banget ya. Apa ini? Berarti kalau Miss Haryani, Miss ya, berarti kita manggil juga Miss juga Jadi ya. mungkin salah persepsi ya ketika orang bilang Miss itu dia konotasinya masih Miss berarti belum nikah dong. Padahal Miss itu tulisannya mungkin ada yang MS. Kalau MS itu Nona, maaf Nona dan atau Nyonya. Tapi kalau MISS yang S-nya 2 itu masih Nona. S-nya 2 ya belum kurang. Tapi sayangnya kita sering kalau misalnya di WA Taruna itu masih ngetiknya tuh MISS ya. Masih Nona, Sudah ya. dibilangin kami itu sudah MRS. Iya. Atau MS juga boleh sih. MISS apa karena biar menghibur kita ya? Enggak, MS juga bisa. MS itu kan bisa Nona atau Nyonya. Jadi saya sih memang lebih suka dipanggil Miss gitu ya. Iya. Daripada Mrs. Eros. Ya, jadi kebetulan ya memang nama saya singkat banget Haryani ya. Jadi kalau pergi ke luar negeri itu ya the first, middle, last itu Haryani gitu. Ya, it's very short name ya. Kebetulan memang saya seniornya beliau nih. Kalau beliau tadi bilang udah 11 tahun ya ngajar di sini, kalau saya 15 tahun lah kurang lebih gitu ya. Wah, lebih lama lagi bisa Iya. ini ternyata. Oke. 15 tahun berarti kan? 15 tahun ya. Ya belum lama lah. Belum lama Belum ya. lama ya. Kalau anak-anak itu baru Gak masuk kerasa ya. SMP. Gak kerasa ya. Jadi kebetulan kami ini basicnya memang sama ya dari bahasa Inggris. Artinya kami bukan dari profesi gitu ya. Kenapa tadi Miss Yusi menyinggung memiliki sertifikasi 312 dan 609 itu memang persyaratan dari Kementerian Perhubungan Laut. Oke. Jadi kita kan ada dua bapak nih, dua kementerian ya. Pertama Kementerian Ristek-Dikti dan Kementerian Perhubungan Laut yang harus mensyaratkan pengajar itu harus memiliki dua sertifikasi dan Oke. kita sudah memenuhinya gitu. Oke. Selain mengajar, ya selain menjadi dosen, saya juga memiliki jabatan struktural sebagai kepala lembaga penelitian, pengabdian dan pengembangan masyarakat di Politeknik Bumi Apel. Wow. Ya, jadi pekerjaannya banyak. Jadi bukan hanya ngajar, begitu tidak ngajar, saya harus menjadi admin juga nih. Harus otaknya harus bekerja juga, harus mikir penelitian dan pengabdian juga. Gitu. Berarti kalau misalnya kita ngomongnya ya kayak tadi ya bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya kan udah ada nih bahasa Inggrisnya, tadi sempat Miss Yusi juga bilang bridge itu macam-macam, right side, left side, apapun semuanya. side dan macam-macam. Iya, berarti pada saat misalnya Miss Haryani apa Miss Yusi ini belajar itu lagi, apakah juga ada prakteknya atau ya cuman kita belajar soal apa ya bahasanya ini berubah, atau misalnya kita harus tahu nih ini apa gitu guys. Iya, kalau dari pembelajarannya kan kita memang ada SKS teori dan praktek gitu. Jadi pada saat kita mengajar dengan teori praktek kita terapkan itu gitu. Dan semua memang mulai dari silabus, kurikulum tentunya ya. Kita kan kurikulumnya harus berlisensi dari IMO, International Maritime Organization. Dan untuk kurikulumnya sendiri kita mengadopsi kurikulum IMO Model Course 317 dan itu khusus untuk bahasa Inggris maritim. Oke. Jadi kita belajarnya dari situ, ngajarnya juga dari situ, harus berkiblat dari situ, tidak boleh keluar dari situ gitu. Karena kan kita pendidikan vokasi ya. Iya, betul. Ya, itu Karena- bedanya mungkin dengan perguruan tinggi yang lain. Karena harus match ya Iya. dengan yang ada di kapal, misalnya seperti itu ya, Iya. Mam ya. Iya kan, karena kan kadang Nggak boleh bikin istilah sendiri. menjelaskan ini kan ada taruna yang udah tahu mungkin, tapi taruna yang belum tahu pada saat kita bilang ini kita jelasin sesuatu pakai bahasa maritim, mereka nggak tahu, otomatis kan Miss berdua harus bisa menggambarkan itu Iya, semua. benar. Iya, jadi kita itu kan tahap-tahapnya ada ya. Kita untuk perkuliahan sendiri kan di setiap semesternya itu ada 16 kali pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu kita memberikan tahap dari penerimaan mahasiswa. Jangan kita memberikan pelajaran itu nggak tahu sulit banget. Ya rendah-rendah dulu. Mungkin perkenalan tentang maritime alfabetnya dulu gitu. Terus kalau sign-nya seperti apa dan itu ada sandi-sandinya yang mereka harus tahu. Iya, Alpha, Bravo, Charlie, Delta sampai Zulu itu mereka harus tahu istilah-istilah yang simple-simple dulu. Itu udah paling gitu. basic ya, Miss ya? Iya, itu kan nanti mereka gunakan ketika melakukan komunikasi radio di atas kapal gitu. Wah. Jadi sudah standar internasional. Jadi emang berarti semuanya juga yang
sebelum akhirnya terjun buat jadi dosen ya pengajar Iya. untuk bahasa Inggris maritim itu emang benar-benar harus mengerti sendiri dulu juga ya. Ya, Walaupun belum basically pernah kita juga berlaku. belajar karena Iya. kita bukan dari profesi. Iya. Kita dari perguruan tinggi umum yang mengajar di sekolah vokasi. Ya akhirnya kita mau nggak mau harus learning by doing Harus juga terjun, gitu loh. iya. Memang awalnya belajar sama kayak mereka. Kalau mereka bedanya mahasiswa dengan dosen belajar dulu, mereka baru diajarin gitu. Jadi memang every day we learn Iya. something new. Ya, not only from the material but also from every kind of material from outside. Misalnya nih anggaplah aku taruna baru nih masuk ke Akmeldi gitu Iya, iya. Terus Tapi kayak nggak dapat- pantas deh kan orang Rambutnya panjang. Masa nggak boleh ngayal doang. ngayal doang. Saya kira serius Iya, banget ya. Anggaplah ini saya taruna baru masuk ke Akpel nih. Nah, terus di ini hari apa nih? Hari Rabu. Hari Rabu pertemuan pertama mata pelajaran bahasa Inggris maritim. Iya. Nah, di pertemuan pertama itu kita ngapain, Miss? Ya, itu. Apakah akan langsung ngebedah selama ini kan sebelumnya saya juga udah dapat nih bahasa Inggris. Udah pasti akan sedikit bertolak belakang ya dengan bahasa Inggris maritimnya ya. Nah, itu dilakuin di pertemuan pertama itu kita ngapain, Miss? Ya mungkin the first meeting is introduction, ya kan. Kita mengenalkan pembelajaran selama 1 semester ini, materi topik, subtopiknya apa saja yang akan dipelajarin, kegiatan mahasiswa apa gitu, terus evaluasinya bagaimana gitu ya. Mungkin hal yang sama ya dengan Miss Yusi juga ya, the first meeting Benar, ya. tetap introduction tetap seperti itu. Dan- Kemudian apa ya, misalkan mulainya kalau paling awal itu dikenalkan dengan alfabet dulu yang ya biasanya ya. Ya, jadi kita kalau saya sih karena kan yang kayak alfabet maritim, alfabet Zulu itu kan harus benar-benar dihafalin ya kan sama mahasiswa. Dan itu saya terapkan ketika mereka spell their names. Misalnya nama saya adalah Yusi, so I should spell my name is Yankee, Uniform, Sierra, and India gitu loh. Yusi. Jadi masing-masing huruf harus hafal. Itu tuh di pertemuan pertama sih kalau saya. Mulai Jadi dari introduction ya, lebih Mbak mereka Yuni, oh ya. ternyata ini ya nama saya ternyata kepanjangannya bisa menggunakan sandi seperti ini. Spellnya apa namanya dengan maritime English seperti itu. Coba we snow. Wait. Itu whiskey, Wait, India, waktunya. Sierra, N-nya November dan uniform. Kalau seandainya kita menyebutkan di luar itu, berarti udah salah ya, Miss? Ah, itu sudah Harus standar standarisasi, IMO. Mas. Kita harus standar IMO. Sudah Karena kan semua negara menggunakan ini sama Standar sandi yang sama. sama. Ya. Jadi meskipun pelaut itu mau datang dari seluruh pelosok dunia ya, standarisasinya sama. Taunya IMO. U itu adalah Uniform. Uniform. Misalnya kayak di lain kan B itu beta ya. Kalau kita Bravo. Iya, kita berhasil. Jadi kalau misalnya kita menyebut penyebutan itu sudah terbawa kemana-mana nih. Misalnya menyebutnya asrama Alpha, asrama Iya, Bravo, asrama Charlie seperti Iya. itu. Kemudian kelasnya, kelas apa? Misalkan kelas MPLM Alpha, kelas transportasi laut Bravo gitu. Jadi apa namanya Alpha, Bravo, Charlie, Delta itu sudah harus melekat nih. Sudah digaungkan. Nah, sudah digaungkan seperti itu. Dan itu udah disesuaikan lagi khusus untuk kemaritiman. Iya, betul banget. Jadi untuk semua kelas, semua prodi kita kenalkan seperti itu. nih, Iswara Pak, Iswara. Indian Sierra Whiskey Alpha Romeo Alpha. Bapak Wih, baca, gampang Bapak banget. baca di komen Bapak. Makasih Ada. Cap, makasih Cap. Trio ya, trio. Ada yang ngasih bocoran ya ternyata. saya punya orang dalam. Mandi pirose deh. Dan itu kan pasti sulit ya Miss Yusi dan Miss Haryani untuk mempelajari ulang lagi gimana caranya bahasa Inggris yang untuk maritim, itu baru maritimnya, belum logistiknya. Logistiknya pasti ada perbendaharaan kata yang beda-beda lagi kan. Kalau kebetulan sih kami tidak merasa ini sebuah hal yang sulit ya. Kalau menurut kami ini adalah sebuah hal yang menyenangkan, yang menantang, kemudian juga apa namanya sudah menjadi passion kami ya. Kebetulan kan kalau Jawabannya bahasa S3. itu kan sebenarnya jadi menyenangkan agak berat saja. Menyenangkan Mas, tidak ada yang sulit Mas di sini. Beda Mas. banget sama kami berdua ya, kalau disuruh belajar kayak gitu lagi. Capek. Harus ngapalin ya. Udah Salah di push up ya. Tapi akhirnya mungkin bisa dijelasin juga Miss ya, karena ini mungkin banyak yang bertanya juga, Akpel ini sebenarnya ini kampus yang seperti apa sih, Politeknik Umi Akpel di Semarang? Oke, ya jadi apa namanya? Kalau boleh saya jawab duluan ya. Itu boleh, kalau Miss kampus Yusi. Politeknik Bumi Akpelni itu adalah sebuah perguruan tinggi vokasi ya, yang fokus pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kemaritiman, kemudian logistik, kemudian transportasi ya. Jadi kampus
kampus kita ini, kampus tercinta kita, Politeknik Bumi Akpen ini menyiapkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik aja loh ya, tapi juga keterampilan praktik tentunya ya, itu harus banget karena vokasi ya Kak ya. Betul, Kemudian karakternya juga kami kuatkan, kita punya namanya gedung pembinaan karakter seperti itu. Jadi misalkan supaya semua taruna yang nantinya lulus itu sudah tersiapkan dengan baik, misalkan nih mau apprentice cadet ya, mau praktek, mau magang, mereka sudah well organized dengan pakaian yang rapi, sikap yang sopan, kemudian disiplin seperti itu. Jadi baru magang saja kami sudah siapkan, apalagi nanti bekerja. Jadi supaya karakternya terbentuk seperti itu. Misalkan kan namanya perusahaan ya, kalau mau meng-hire karyawan itu pasti dipilih yang paling bagus. Nah, pasti. itu sebabnya kita menyiapkan seperti itu ya. Tapi pembentukan karakter itu kita awali ketika mereka masuk terdaftar menjadi mahasiswa baru ya. 3 bulan pertama itu kita ada istilah bina vital gitu ya. Jadi mereka memang disiapkan secara fisik. Kita ada instruktur dari luar itu, dari polisi, dari Lanal juga, Angkatan Laut, untuk membina ini kedisiplinan mereka gitu. Jadi dari segi kedisiplinan mereka dari 3 bulan pertama itu memang sudah disiapkan di ini banget ya, diperdalam banget ininya. Jadi nggak harus nunggu mau magang baru siap, tapi 3 bulan pertama itu kita lihat mana yang lebih kuat, mana yang lemah gitu ya. Ada juga yang nggak kuat gitu kan dengan seni militernya kita di sini. Jadi kalau misalnya untuk para orang tua nih yang mau memasukkan putra-putrinya ke sini ya, misalnya putra-putrinya rambutnya masih gondrong dan lain sebagainya, kemudian misalnya suka rocker gitu ya, nggak apa-apa banget, nggak masalah banget ya. Nanti dibentuk ya. itu sudah dibentuk di sini nanti. Dan rambutnya nggak gondrong lagi. Nggak gondrong lagi. Dicukurin gratis sama Akpel. sudah jadi lebih ganteng ya kan. Kalau saya bilang gini, kalau taruna ya kan sudah pakai seragam Akpel nih ya kan, level kegantengannya sudah naik Mas. Sudah terbukti ya. Sudah terbukti ya. Karena ternyata Isunya mau pelaut kan. pasangannya alumni juga. Dua-duanya. Iya, beliau juga. Iya, betul. Kebetulan kami adalah pengguna Mas. User Mohon maaf. ternyata user. Kalau dengan berdua menginterview saya dan Miss Saryani, kami benar-benar the real user. Maaf ya Mas ya. Berarti waktu lamaran dulu jatuhnya interview user. Jadi Aja nih ya. Ibu Aryani dan juga Miss Aryani dan juga Miss Yusi ini adalah pasangan dari alumni Akpelni angkatan 28 sama 47. Aduh, Dan ini bilang ada orang dalam. Aduh, ini bahaya. Aduh, saya jadi malu nih. Ini siapa sih sebetulnya yang benar ini? Aduh. Jadi ternyata ini ya, alumni Akpel itu tidak hanya memikat dunia internasional, tapi dunia nasional juga kayaknya ya. Khususnya Pulau Jawa ya. Dunia apa ya Mas ya? Dunia yang bisa terfikirkan sama yang enggak ya dalam hati. Aduh, saya jadi malu nih Mas. Aduh, gimana nih? Berarti kalau kita udah ngomongin segitunya dari Politeknik Bumi Akpel nih, maksudnya untuk standarnya apanya semuanya gitu. Kalau untuk jurusannya sendiri berarti ini ada apa aja ini? Oh, kita punya 4 jurusan. 4 ya, Miss ya? Iya. Jurusannya ada TROK, kemudian TRPK, kemudian MPLM dan transportasi laut. jadi karena orang awam tuh kan taunya mungkin kalau udah Nautik. masuk Akpel nih ya udah Laut, wah udah akan jadi laut, iya, aku tenang bakal jadi aja. nahkoda, aku bakal jadi kru kapal. Ada beberapa teman saya yang akhirnya kerja di kapal itu di bagian pariwisatanya as a chef yang gitu-gitu Miss Yusi. Tapi mungkin banyak orang-orang awam yang nggak tahu kayak ada juga loh divisi-divisi lain banget dalam ya. sebuah kapal. Iya. Jadi itu dibagi menjadi 4 jurusan di sini. Iya. Kalau kita sih jurusannya dari 4 prodi itu terbagi 2 lagi ya. Istilahnya yang kayak untuk jurusan nautika atau TROK tadi yang disebutkan dan TRPK atau teknika itu kan dua program studi ini yang memang mereka akan bekerja di atas kapal real gitu loh. Jadi yang nautika nanti akan disiapkan sebagai perwira niaga untuk bekerja di deck yang nanti mereka punya high position seperti nahkoda. Kalau di teknika nanti high positionnya adalah chief engineer atau kepala kamar mesin gitu. Itu yang untuk profesinya. Namun kayak yang 2 tadi kebetulan kami Susi ngajar di MPLM sama transportasi laut. Ini yang khusus di darat, khusus di perusahaan pelayaran. Jadi misalkan bagi orang tua yang nggak mau jauh-jauh putra-putrinya dengan beliau ya, nggak usah ragu, nggak usah takut, kita juga sudah menyiapkannya pastinya ya. Kemudian juga jangkauan kerjanya juga luas seperti itu. Peluang kerjanya itu sangat luas banget, bahkan lebih luas lagi. Kalau misalnya nautika sama teknika kan pasti di atas kapal, seperti itu.
Nah, tetapi kalau MPLM dan transportasi laut itu lebih luas lagi. Misalnya nih dari bisa bekerja di perusahaan pelayaran, kemudian jadi crewing, kemudian di Keagenan, pelabuhan, keagenan, freight forwarding, kemudian di transportasi ya. Transportasi itu ternyata pada faktanya alumni kami itu ternyata juga banyak loh yang diterima di transportasi udara. Jadi ada yang Jadi bekerja di Bakamla juga bandara ada loh. juga. Bakamla tuh. Bener banget. Dan ini menyenangkan banget nih, unik banget. Pada suatu angkatan ya, kita itu yang keterima PNS perhubungan laut itu ada 7 sekali angkatan. Iya, itu rasa syukurnya saya sampai nangis pada saat itu. Saking-sakingnya, kok ya Allah 7 dari alumni kami keterima semua pada satu periode PNS yang sama. Pembukaan itu ya. Keren banget. Salah satunya itu ada di di Makassar, JJ itu di mana? Bang? Di Syah Bandar ya? Syah Bandar. Nah, Syah Bandar kelas utama. Nggak main-main, bukan kelas 1 lagi, kelas utama. Iya, seperti itu. Sampai sekarang masih di sana, bertugas di sana. Itu yang satu angkatan itu ada 7. Seperti itu. Berarti Itu rasa syukur sekali buat kami. Tidak harus ke laut, tidak harus di laut, Tidak Iya. harus melaut. Betul. Lebaran tetap bisa pulang. Yes, betul. Tapi ada bedanya ya. Kalau 2 jurusannya disebutkan Miss Yusi itu kan hanya bekerja di ranah darat ya. Kalau yang saya sebutkan tadi 2 tadi, mereka ada 2 loh. Ada 2 ijazah laut dan ijazah darat. Iya, Artinya betul banget. ketika mereka sudah merasa bosan untuk kerja di laut, mereka Bisa bisa ke aja gitu. darat. Dengan mudahnya nanti kerja di lembaga pendidikan maritim gitu Misalnya ya, atau di instansi turun BUMN, jadi dosen gitu, ya, bisa jadi dosen banget. bisa. Jadi kan di tempat Peluangnya kami- lebih besar karena Bener. mereka ijazahnya ada 2 gitu. Iya. Ya. Sudah banyak contohnya. Jadi misalkan di tempat kami itu ada yang masih bekerja berlayar. Jadi ilmunya itu adalah perpaduan gitu Kak. Jadi antara ilmu berlayarnya, prakteknya ya, Miss ya. Kemudian juga ada misalkan pengen mengabdikan dirinya sebagai Iya, pengajar. leadership-nya juga kan Iya, dapat, ya. benar. Jadi bisa mix dan juga itu memiliki bagus banget imbas positifnya, yaitu para taruna mendapatkan ilmu praktek yang fresh Real ya, Miss banget, real banget, terkini banget gitu ya, Iya. Miss ya, seperti itu. Gitu. Berarti intinya adalah kalau misalnya ya udah bosen di laut dari yang 2 tadi ya kan. Ya, kalau udah bosen di laut atau misalnya udah capek mau ngumpul sama keluarga, itu juga bisa. Nggak harus itu di laut terus. Atau mungkin kalau Masuk sudah ke daratnya merasa, juga. aduh investasiku sudah banyak nih, saya kayaknya di darat aja. Mau frugal living. Ya. Frugal living. Bisa bebas ya. Terus kalau mau lagi dibalik lagi juga bisa. Aduh, uangku sudah dolarku sudah mau habis nih. Dibalik lagi. Biasanya seperti itu. Dan itu kita nggak punya jangka waktu tertentu ya, Miss ya. Maksudnya apakah dalam batasan 5 tahun kamu harus tetap berlayar lagi, atau ya udah sebosan dan Iya. sesuka-sukanya kita? Kalau di pelaut itu mereka ijazahnya dan sertifikasinya harus di Update terus. di endorse per 5 tahun mereka harus diupdate. Iya. Per 5 Ya, tahun. per 5 Iya. tahun wajib ya. Kalau yang di manajemen, apakah ada yang kayak gitu juga? Nggak ada. Nggak ada, Ya. nggak ada. Berarti sekali sudah bisa Seumur dipakai. hidup ya. Iya. Tidak perlu endorse Iya. Oke. Nah, itu sahabat suara, itu info awal yang mau kita kasih tahu karena nanti masih bakal ada lagi yang bakal kita kasih tahu. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya yang lagi dengerin radio, kalau misalnya pengen nanya langsung, kita bakal lanjut terus di live TikToknya di @iswara.sm. Nanti kita bakal balik lagi, stay tune terus. Orang akpel nih. Pergi kemana, jalan kemana, ada aja alumni-alumni gitu yang Iya, masih bener tahu banget. ya. Jadi dulu saya bahkan belum gabung ya di Akpelni itu, saya gabung di sini kan 2011 ya. Sebelum gabung di sini saya pernah pulang ke Medan. Kebetulan rumah orang tua di Medan. Naik pesawat itu ketika turun dari pesawat di Belawan ya, Pulau Medan namanya dulu ya. Kok saya melihat kayak baju ini seragam Akpelni gitu. Ternyata loh, kok ada Akpelni di sini gitu. Ternyata jauh-jauh ya. Ya, se-Indonesia ya. Iya, Yang- banget ya. Jadi taruna kita yang dari timur juga banyak ya. Banyak Bang, ya? dari Sabang sampai Merauke. Miss, berarti kalau di aktelnya itu kan tadi ada 4 jurusan itu, dan masing-masing jurusan akan diajarkan untuk naik ke kapal semua, even ke yang manajemen. Iya, betul. Tetap. Jadi kami itu tetap dibawa ke atas kapal. Jadi paling dekat kita itu ke Tanjung Mas. Oke. Iya, itu paling dekat itu kayak misalnya kegiatan kunjungan yang sifatnya harian aja, yang sifatnya Iya, iya. rutin, yang mohon maaf tidak berbiaya besar seperti Iya. itu. Jadi kami di kampus sudah disiapkan bis
bis kampus kami seperti itu, kemudian taruna-tarunanya kami bawa ke pelabuhan, kami ajak naik ke atas kapal, tetap perkenalan mereka wajib tahu, karena apa nanti kaitannya misalkan nih mereka kerja di perusahaan pelayaran, mereka wajib banget paham istilah-istilah di kapal juga kan, karena kan sinkron banget gitu, karena kan terhubung banget antara perusahaan pelayaran kemudian juga kapalnya. Kan kalau misalnya crewing itu kan mengurusnya kan juga mereka yang dari MLM dan transportasi laut itu, misalkan mereka bekerja sebagai crewing itu kan mereka kan harus paham nih dari awal pelaut itu rekrutmen sampai pelaut itu turun lagi kan, seperti itu. Pelaut bekerja di atas seperti apa, kemudian prosesnya, kebutuhan juga, seperti apa, job description-nya juga ya. Semua itu Berarti manajemen kelautan itu nggak cuma ngurus dari darat aja, tapi ngerti di kapal bener, harus banget. Dan juga ada beberapa divisi yang harus naik ke atas kapal untuk misalkan nih untuk apa sih namanya? Untuk survei, namanya surveyor ya. Dan harus punya sertifikat K3 ya salah satunya. K3 seperti itu. Dan punya BST ya, Basic Safety Training. Kalau wajib kita kan kebetulan sudah punya sendiri Kak. Jadi kita untuk sertifikasi kan kita punya kolam renang ya. Kolam renang ini kan kita punya ya buat taruna, kemudian buat orang umum, untuk sertifikasi juga semua sudah terstandarisasi sesuai yang dipersyaratkan oleh IMO gitu. Iya. Jadi kita di sini sudah all in lah Kak. Pada saat udah masuk di sini nanti dari taruna-taruni semuanya udah nggak perlu lagi yang kayak lulus dari sini, oh iya kan kita harus ngurus ini ya. Nggak perlu, sudah semuanya kita punya Kak. Ada, BSD-nya juga ada. Tapi pada saat dari sini udah semuanya udah nih bawa udah lurus aja udah. Iya. Nanti mungkin habis siaran ini Kak Rio sama Kak Wisnu bisa berenang langsung menikmati view ya sekitar sini ya. Boleh banget ya. Gitu. Saya juga rencana mau ngambil K3. Oh gitu ya. Karena siaran kita nggak aman. Biar lebih aman ya. Biar lebih aman ya. Siaran kita nggak aman. Kayak gitu-gitu. Banyak sih berarti kalau misalnya yang sudah disiapkan juga untuk taruna-taruni yang dari siapapun dari manapun yang mau masuk ke Politeknik Bumi Akpelni ini, yaitu semuanya bahkan sertifikasinya juga sudah dipertimbangkan apa aja yang dibutuhkan. Sudah disiapkan dengan well organized-nya di sini tuh. Jadi nggak perlu lagi pada saat yang keluar, oh ternyata emang harus butuh begini enggak. At least kalau untuk basic semuanya sudah disiapkan. Mungkin nanti kalau emang ada yang mau kemana ada sertifikasi tambahan, ya udah. Dan kami informatif banget untuk itu, kami terbuka banget informasinya. Ya jadi kan karena para alumni kami itu kerjanya macam-macam Kak. Bahkan ada yang kerja di batu bara, pengeboran minyak. Jadi luas banget gitu. Jadi kalau untuk profesi itu untuk nautika khususnya itu mereka kurang lebih punya selain ijazah ya, mereka harus punya kurang lebih 13 sertifikasi kompetensi. Tapi itu tidak dirembuh dalam satu kali waktu. Jadi sudah dicicil dari beberapa semester dari awal semester. Jadi biayanya tidak menggunung pada satu titik, enggak. Jadi ada beberapa semester yang bertahap gitu ya. Bertahap. Jadi supaya orang tua yang mohon maaf untuk membiayai seperti itu ringan seperti itu. Jadi nggak langsung tiba-tiba ini semuanya harus diurus. Dan juga kan itu waktunya kan juga lama juga. Iya betul. Satu sertifikasi itu bisa berapa minggu, sebulan. Ya, sebulan 2 bulan. Tapi juga orang tua insya Allah nggak usah khawatir karena kita punya bagian khusus yaitu DKK, Diklat Keterampilan Khusus ya, yang khusus untuk mengurusi tentang sertifikasi itu. Sertifikasi kompetensi. Jadi kita punya approval-nya. Jadi tidak semua instansi maritim, atau lembaga maritim di Indonesia yang punya lisensi untuk mengeluarkan sertifikat itu. Jadi kita sudah ada approval-nya. Salah satunya ada di kita. Udah paket komplit tuh sahabat suara. Masuk sini daftar kerjanya mau kemana-mana jadi tambah gampang. Karena kalau misalnya ya itu tadi gitu, makin kesini ya untuk safety apalagi terutama kayak kerja di bidang yang seperti ini ya kan ya, kayak tadi mining, terus ini juga di laut apa semua safety itu, dan pasti ada aja tiba-tiba ada update baru lagi harus butuh ini, update baru lagi harus butuh ini lagi, update baru lagi harus butuh ini lagi, dan itu semuanya bakal di refresh terus, ini ada ini dan semuanya sudah disiapin. Jadi buat taruna-taruni yang wah
ternyata udah ada ini ya gitu. Mungkin ada yang di luar itu kayak wah ternyata butuh ini sekarang. Nah kalau di Politeknik sini udah disiapin, udah Iya. dikasih tahu ternyata kamu butuh ini loh gitu. Semuanya sudah siap. Bahkan kalau alumni pun mau ngambil diklat lagi di sini juga bisa banget gitu. Oke. Ada salah satu sertifikasi yang rasanya kayaknya ini susah banget didapetinnya nggak, Mas? Kalau susah sih gini Mas, kalau di kami itu tidak susah. Kenapa Mas? Karena mindednya adalah Oke. kalau mencari sertifikat yang mahal, pasti dolarnya lebih mahal. Oke. Berarti kenaikan harga dolar ini berpengaruh untuk Ya, sertifikasi gini. Oh iya, membahagiakan para pelaut, mohon maaf. Kalau untuk biaya pendidikannya sih masih normal. Pulang-pulang gajinya dolar. Apa itu pertama? Beli. Aduh. Gak masalah. Kalau kita yang penting banyakin doa aja Mas, ya banyakin benar, doa. Jadi benar. kita kalau insya Allah kalau soal pertamax naik, kami yang penting banyakin doa. Semoga suami sehat selalu, Amin. banyak Amin. rezekinya, Amin. dolar naik, alhamdulillah. Amin. Aduh. Naik terus. Ternyata gak terdampak. Alhamdulillah. Gak relate. Miss Yusi gak relate kehidupannya sama kami, Miss Yusi. Dari itu sama kita, tapi ya akhirnya dari situ Politeknik UMPL ini ya nyiapin semuanya. Kalau emang ada update terbaru juga misalnya sertifikasi untuk di bidang apapun, ya pasti nanti bakal diinfo juga semuanya. Iya, Jadi, semuanya sudah tersedia di iya, website kami Kak. Betul. Yang di manajemen itu juga kemungkinan punya gaji dolar juga kan? Oh pasti banget. Pasti ya? Pasti banget. Iya, kalau mereka bisa bekerja di beberapa tempat ini. Maksudnya di perusahaan internasional. Iya, perusahaan internasional Kak. Iya. Dan banyak ya perusahaan internasional. Banyak banget ya pastinya karena kan misalkan perusahaan pelayaran ya itu kan ada perwakilannya Kak yang di Indonesia seperti itu. Misalnya nih suami saya kerja di kapal Jerman, kan nggak mungkin nih suami saya pergi ke Jerman dulu untuk apply. Iya, ada perusahaan apa namanya representatifnya di Jakarta. Kita buat on air dulu ya. 90,2 FM suara warga Indonesia. Nah, kita balik lagi sahabat suara, masih ngobrol juga bareng sama Miss Yusi dan juga bareng sama Miss Haryani juga. Dan kalau tadi yang di TikTok kita udah ngobrol udah banyak banget kalau Bahkan di TikTok masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pengen disampaikan sama teman-teman di sini, Miss. Bisa. Gokil bahas Pildun, Mas Dirga yang benar mulutnya masa tiba-tiba bahas Pildun. Ini ada satu pertanyaan yang cukup unik nih, Miss, menurutku nih. Mau tanya, kalau ini sebelumnya mungkin udah pernah naik kapal. Nah, terus ada di dalam badannya gitu mungkin nggak kuat di laut, mabuk laut, tapi pengen coba masuk kapal nih. Nah nanti begitu tes lagi ada pelatihan khususnya sendiri. Oke, benar banget. Jadi kebetulan banget ya, salah satu alumni kami yang sekarang kerja di Samudra Indonesia yang saya kenal kebetulan satu kasta dengan saya. Nah itu beliau apa namanya kebetulan dulu sudah bekerja sebagai pelaut seperti itu ya, apa namanya dulunya di GLS. Nah kemudian tapi dulu masih rating. Iya. Nah kemudian mendaftar di Politeknik UMPL ini karena usianya masih ya. Kemudian apa namanya daftar di kami, join di kami, apa namanya hingga kuliah selesai. Oke. Sekarang sudah bekerja di tempat yang baru seperti itu dengan posisi yang lebih tinggi seperti itu. Oke, berarti memang nanti bakal ada pelatihannya ya. Iya, biar bisa kita semuanya banget. ya sampai di laut ya kita udah siap Yes, menghadapi lautan itu ya. betul. Jadi Tiga. semuanya nanti bisa lah ditanyakan ke kami Nggak lebih lanjut kaget lagi. Biasa kalau mabuk itu sih the first experience ya. Kayak saya kemarin saya mabuk tuh. Karena this is my first experience. Mungkin kalau pelaut yang lain juga mungkin sama ya. Ketika mereka melakukan magang Pasti praktek laut selama 1 Pertama tahun di kali awal mungkin ya. memang Pertama pasti. banget mungkin ya. Itu kan karena belum ada familiarisasi ya. Tapi ketika seiring dengan waktu berjalan ya mungkin sudah biasa gitu. Padahal kalau di tempat kami itu sudah ada simulator loh Kak. Kakak nanti habis ini bisa main di sebelah sana Kak. Itu dia yang kita incer. Kita nanti naik di atas kapal seperti persis Iya. banget. Jadi kakak mau ombaknya seberapa nih? Oh gitu bisa. Berapa Bisa. tingginya? Coba ya, habis ini Ombaknya, coba ya. ombaknya Kapal mau ya. pelan atau ombaknya tinggi bisa ya. Jadi sampai kakak Itu bisa kerasa. begini-begini Iya. ya. Kakak mau jalan-jalan kemana bisa? Mau ke Australia, mau ke Rusia, Iya, bisa bisa banget. semuanya. Nanti tinggal bilang, nanti kita settingkan. Nanti kita bisa kasih ini deh voucher untuk pergi ke luar negeri mana ya. Bisa banget ya. Mau kemana aja bisa. boleh. Nah, ini kita mau balik nanya lagi nih sahabat suara sama Miss Haryani sama Miss Yusi juga.
Jadi mungkin ini kalau tadi disampaikan ya kayak beberapa waktu lalu yang kita udah sampaikan juga kalau linknya dari Politeknik Bumi Akpel ini pasti ada. Terus juga untuk karirnya itu juga udah disiapin di sini, ada karir juga yang ngasih info terus. Nah, betul akhirnya yang pengen ditanya lagi soal magang dan juga linknya terus sama match industrinya dari Akpel nih ini gimana nih? Ini alhamdulillahirobbilalamin ya. Kalau kami insya Allah kalau untuk magang dan kerja insya Allah kami sudah tidak begitu Ya, karena kan kita kurikulumnya kan memang sudah menyesuaikan. Jadi di saat kita menyusun kurikulum itu kita memang memanggil user, pengguna lulusan, bagaimana kira-kira apa yang dibutuhkan gitu, kompetensi seperti apa yang mereka butuhkan, sehingga ketika kita membuat kurikulum, menyusun kurikulum itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi ada link and match-nya. Ketika mereka lulus, mereka bisa bukan hanya link and match ya, tapi plug and play. Ya, langsung play seperti itu. Jadi begitu lulus langsung dipekerjakan ya, di hire. Begitu masuk langsung siap kerja, plug and play. Jadi awalnya magang, yang udah disiapin materinya semuanya untuk magang dan mereka juga biar nggak kebetulan kaget. di tempat kami kan banyak kerjasama dengan perusahaan ya, jadi ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang datang ke tempat kami untuk rekrutmen seperti ini ya Miss ya, seperti itu. Jadi sebulan bisa berkali-kali itu. Awalnya magang, magang kamu udah selesai udah. Oh ya besok balik sini ya, biasanya gitu. Tapi ada juga yang beberapa waktu ini ya, sering kalau saya amati ya, ketika wisuda gitu, banyak yang izin loh, nggak bisa ikut Itu karena sudah apa? biasa banget. Karena udah kerja. Iya, udah kerja gitu. Utamanya mau wisuda buat apa, Miss? transportasi laut. Biasanya seperti itu. Biasanya pada izin seperti itu. Saya juga. Biasanya di MPLM ya, jurusan MPLM itu juga transportasi laut ya. Jurusan MPLM yang lebih sering kayak gitu. Ya, karena mereka kerja di darat, seperti kerja di itu. Iya, perusahaan. karena Jadi, begitu selesai ujian skripsi ya, Miss ya. Selesai ujian skripsi kan bisa dapat apa sih namanya? surat kelulusan. Surat kelulusan. Terus itu bisa banget untuk langsung melamar kerja. Iya. Biasanya Jadi nggak harus nunggu ijazah adik-adik dulu ya? seperti itu. Dan begitu. mereka ya karena kesempatannya ada, jaminan kerjanya di sini Iya. tinggi, udah langsung berangkat kerja aja Bener dulu ya. banget, Sudah. bener banget. Kebanyakan sih Sudah kan sering keluar ya. duit, sudah mah keluar duit Pak. Ya masa nggak ada terima kasihnya apa kampus. Nanti kan bajunya bisa foto sendiri sama Iya. keluarga. Yang penting kan kerjaannya sudah pasti, Kerja begitu ya dulu. Miss ya. Gitu. Berarti memang kebanyakan dari mereka itu dari tempat magangnya terus langsung direkrut gitu. Iya, benar banget. Ketika perusahaan melihat, oh ternyata anak ini kinerjanya bagus nih. Balik sini lagi ya. Terus mereka langsung gitu Ditawarin. ditawarin Nah, gitu. biasanya seperti itu. Kan nggak nolak ya. Oh, iya. Belum lulus, belum punya ijazah ditawarin Iya. kerja gitu. Jadi nggak perlu bingung lagi untuk cari-cari lowongan kerja Masih ya. lagi Kak, ini yang lebih unik lagi nih, yang sering terjadi di tempat kami, misalkan kebetulan kan Bapak Ketua Yayasan kami kan pemilik PT Gurita Lintas Samudra, Oh, iya. ya, yang punya banyak banget kapal ya. Kapalnya tidak hanya 1-2, tapi kapalnya sudah mungkin hampir ratusan kapal ya sudah punya. kurang lebih 37 kayaknya. Oh 37 ya, 37 ya. kapal. Orang Indonesia, orang dari Ngawi ya. Jawa Timur. Ya. Namanya disematkan di masjid kapal kita, Masjid Haji Sunarto. Iya. Beliau alumni kita, alumni Politeknik Bumi Akpel ini bisa menjadi seorang pemilik perusahaan pelayaran dengan 37 kapal. Oke, Iya. berarti juga ya di situ linknya juga sudah ada. Iya, nah Juga. banyak banget nih yang misalnya sudah kerja nih, sudah kerja di perusahaan, yang tadi baru Iya. izin mau wisuda, Mau izin wisuda. gitu ya. Nah, kemudian biasanya Pak Bos itu biasanya ada nih yang diincar nih, anak-anak yang beliau sukai, Iya, ini iya, mesti nih, iya, iya. setiap periode pasti ada. Pasti Pokoknya saya mau anak itu kerja di tempat saya. Wah. Gitu, itu banyak banget, itu Iya, setiap bener. periode selalu seperti Kita itu. sering-sering nongkrong sini aja kita apa ya. Biar diincar ya. Biar diincar ya. Diincar sama Taruni kan. Iya, tadi ada yang nanya, ada taruna yang cewek, Taruni namanya Iya. Mas Ari. Iya, ada banyak juga. Banyak Taruni ya, di itu situ. pesaing kami, mohon maaf. Bisa Oh, Miss Yusi dipesaing. kan udah punya juga Miss Yusi, masa masih dianggap pesaing Iya, sih? jadi biasanya kan kalau misalnya di apalagi prodi TRPK ya, TRPK mesin itu cowok semua. Iya, gitu. iya, iya, Sampai iya. Tapi ada juga yang berharap cewek sih. Iya, Ada juga. tapi sangat Iya, jarang harus yang tough ya, kalau Iya, cewek ya. di mesin soalnya ya. Iya, betul. Ya Allah, semoga ada dosen cewek ya di tempat kami biar ada pandangan yang berbeda gitu. Oke. Berarti akhirnya kalau misalnya tadi kita ngobrolin soal karir yang pilihannya juga udah banyak gitu. Kalau misalnya untuk selama ini, kalau untuk taruna-taruni dari Akpel nih, ini Politeknik Bumi Akpel di Semarang ini kalau untuk mungkin negara itu yang lumayan dominan banyak
dari alumni sini itu kerjanya di mana? Waduh. Maksudnya selain Indonesia Oke, kalau untuk negara itu kalau menurut saya di seluruh dunia ada. Ada, Karena contohnya misalkan kayak seperti saya kebetulan jadi user ya, mohon maaf. Jadi tahu banget ya. Jadi suami saya itu alhamdulillah kerja itu dari sudah pernah di hampir puluhan negara gitu ya, dan setiap negara tuh pasti kan ketemu sama alumni Akpel nih. Ada aja ya. Ada aja. Dari sekian Kebetulan banyak suami saya kapal, sekarang gitu ya. ini juga ada di sebuah kapal. Ini juga ada alumni Akpelnya juga gitu. Kebetulan suami saya saat ini di Dubai seperti itu. Mantap, di Iya, Dubai. dulu waktu saya masih hamil itu suami saya dari jadi kapalnya itu ocean going gitu. Jadi dari satu negara ke negara lain Iya, gitu. bener-bener. Iya. Ini suka nitip dong ke suaminya ini coklat Dubai Miss. Kalau setiap bulan bawa mas. Jadi kami Boleh ya? boleh banget ya. Jadi Yang cuy itu coko. iya, itu emang plusnya di situ ya. Di tempat kami itu kerja Iya. nggak usah ngeluarin uang, dibayar dolar, bisa jalan-jalan. Jadi Keliling biasanya dunia, nih ya kan? kita kan nanyain ya Miss ya. Kalau nanyain sama Taruna, sebetulnya hobi kamu apa sih? Hobi kami ini jalan-jalan traveling. Oh, pantesan masuk sini gitu ya. Soalnya di sini traveling dibayar kita ya, Miss taunya ya. mereka ada di negara mana aja dengan status mereka sih gitu. Iya, benar banget. Still keep in touch with them lah gitu. Benar, Walaupun benar. mereka sudah lulus, tapi kita tetap ada Yes. komunikasi. Jadi Iya. kalau suka lihat status di WA atau di IG, keren banget ya, udah di mana-mana gitu, udah di Eropa, Sudah di Afrika mana? gitu ya. Kita Miss Yusi udah kemana? Di hatimu ya. Akhirnya di sini, Beda ya. berdua disinilah yang menciptakan anak-anak yang bisa Iya. kemana-mana. Iya, betul banget. Itu gitu. rasa syukur yang sangat Iya. mendalam untuk Ya, kami. walaupun kita nggak bisa jadi pelaut ya, tapi punya pasangan pelaut. Itu kebetulan aja sih. Menciptakan Kebetulan. pelaut-pelaut baru. Kayaknya tidak ada yang kebetulan deh, Miss. Itu sudah digariskan sama yang di atas Iya. ya. Maksudnya kebetulan punya Kebetulan. suami yang profesi Iya, pelaut. betul Berarti banget. kalau misalnya kayak kalau tadi itu yang di laut ya kan ya. Kalau yang dari jurusan yang di darat yang MPLM MPLM tadi, Miss. Iya. apa Transportasi laut ya. Ya, kayaknya kan ini jurusan yang lebih jarang lagi orang tahu kayak tadi yang kita bilang. Oke. Karena taunya kalau masuk Politeknik Bumi Akpel nih ya semua akan jadi pelaut aja. Iya, iya, betul. Jarang ada yang tahu bahwa ada manajerialnya loh, Oh, iya, ada Bang. manajemennya loh. Nah, itu Iya. kesempatan karirnya itu kedepannya setelah lulus dari sini gambarannya bakal seperti apa? Oke, itu seperti yang sudah saya bilang tadi ya Kak ya, banyak banget, luas banget. Mau kerja di pelabuhan, oke. Mau kerja di BUMN, BUMN, oke, bener banget. Mau kerja di Pertamina kalau boleh sebut merek ya, Iya. itu banyak banget ya alumni kami. Kemudian juga ada yang di batu bara, ada di yang Crewing. agensi Crewing itu yang perusahaan yang hire pelaut-pelaut ini bener gitu. banget. Oke. Ya, yang dua profesi tadi, Kayak- yang hire ya ini, untuk di ini. Kayak hunter gitu Iya. ya. Iya. Walaupun mungkin dari segi salary they have more ya, tapi mereka ini yang ngatur nih, yang ngatur salary-nya tuh Naik berapa, nggak nih? gitu. Naik nggak nih? Bisa diterima nggak jadi Diterima kapal nggak ini? nih? Mereka yang nentuin Iya. jurusan Biasanya ini gitu. Malah justru banyak yang diteleponin ya kan. Ini anak-anak MPLM dan transportasi laut ini kalau sudah lulus, bahkan kok lulus Kak, magang aja nih. Kemarin ada taruni bimbingan saya kebetulan ya, yang jadi crewing di perusahaan pelayaran di Jakarta, masih magang. Itu katanya, aduh Miss, setiap hari sampai malam saya tuh kalau tidur sampai bingung, mau tidur nggak bisa. Pada diteleponin di WA-in. Sama dua profesi ini ya? Iya, bener banget. Ada can nggak? Ada can nggak? Bisa naik sekarang nggak? Waduh. Ya, bisa naik kapal sekarang. Iya. Wow, Mau bisa di gitu. kapal ini bisa nggak kan? Jenis kapal kan banyak Iya, banget Kak. iya, Ya, gitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, alumni kami yang dari prodi MPLM dan transportasi laut itu sudah bekerja di perusahaan pelayaran di banyak sekali ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin kalau para alumni ya. Kita kan punya namanya CAA ya. Ada course-nya. Alumni Apel. Iya, itu Jadi yang itu mempermudah kita di kita ya. berbagai kota besar ada ininya. Home base-nya. Kalau mau ke Jakarta, anak-anak yang misalnya mau magang atau mau praktek laut, mereka bisa nginep tuh di mes-nya mereka. Iya, CAA. kita udah sediakan. Ada Makassar mesnya. juga, ada Iya. kasta apa yang Boyolali dan Solo itu di berbagai kota Iya. di Medan, di Batam kita ada Iya. CA-nya. Iya. Jadi Dan itu enak gitu, udah ada link linknya. semua ya? Iya, Iya. betul. Iya, makin mudah itu ya, Iya. memperkuat hubungan kita. Iya. Iya. Seperti tadi misalkan mau kerja yang tadi jurusan TROK sama TRPK kan sudah kenal nih sama orang-orang Iya. yang PLM sama Transla, kan tinggal calling.
Oh, iya. Nggak usah bingung kan? Betul. Iya, nggak usah. Jadi di tempat kita, alhamdulillah dari alumninya bahkan tadi ya sudah Iya. tahu bahwasannya ada alumni kami yang punya perusahaan pelayaran sendiri, punya banyak kapal, puluhan kapal ya. Jadi kalau bukan kerja ada ya, tapi banyak banyak alumni banyak yang menjadi banyak, owner ya. gitu ya. Gitu. Jadi ada juga yang punya pelabuhan sendiri kak. Berarti Punya pelabuhan. Yes, betul. berarti kalau gitu sebenarnya akhirnya dari Politeknik MUFL di Semarang ini nggak cuman apa ya menciptakan ya kayak pelaut terus juga orang-orang yang di manajemen tapi juga menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Iya, Oh, yang iya bisa banget. menciptakan lapangan kerja lagi. Iya, bisa Dan menciptakan itu juga lapangan salah kerja. satu tujuan kami kak. Tujuan pendidikan kami adalah salah satunya menciptakan entrepreneur kak. Karena ada mata kuliah entrepreneur seperti itu. Iya. kayak begitu. Jadi Berarti kalau misalnya yang masih ragu nih, ini kita kasih tahu nih untuk penerimaannya di Politeknik MUFL ini masih buka nggak, Mes? aduh, Ya, masih buka. banget. Sampai untuk saat ini kita masih membuka untuk gelombang 3 ya. Nah. Sampai tanggal 26 Juni ini terakhir 26 Juni. untuk gelombang 3. Tapi jika sahabat suara semua tidak ada kesempatan misalnya bisa daftar di gelombang berikutnya di gelombang 4 Oke. itu sampai tanggal 17 Juli. Masih ada waktu. Oke. Berarti cuma sampai gelombang 4 dan ini Enggak, sampai gelombangnya mungkin kalau kita lihat peminatnya masih banyak, kita masih buka lagi. Buka terus ya, Miss? Ya, masih buka. Ini sampai 26 Juni. Ini nanti kalau misalnya kuotanya udah penuh ditutup ya tunggu gelombang 4 lagi. Iya, bulan Juni. Ai. Lama makanya Pantengin langsung. aja di websitenya. Iya. Iya. Semua persyaratan apa bisa dicek di website-nya. Yes, ya, Miss, betul ya? banget. Ya, mungkin Websitenya apa? persyaratannya paling penting ya, Ya. surat keterangan tidak menikah. Oh. Ya, jadi harus single sekolah di sini, tidak boleh double ya. Kalau sekolah diumumkan mungkin bisa double ya kan, Ya, kalau di ya. sini nggak boleh. Dan maksimal usianya ketika mendaftar itu 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun itu minimal ya, Miss, ya? Apa maksimal? Iya, Maksimal. maksimal. Ketika 23 tahun. mendaftar. Ketika Oh, mendaftar, maksimal. jadi tidak boleh lebih. Oke. Makanya tadi yang udah ada yang sudah pernah kerja banyak banget Lebih kak. sehari aja, nggak boleh? Kalau itu masih dipertimbangkan ya kak ya. Banyak banget kok kak yang mohon maaf. Kenapa dari harus kampus nunggu lebih lain sehari kalau emang Ya kayak enggak, pas begitu? kebetulan baru tahu hari itu, Pak. Oh iya. keluar terus pindah ke kami juga banyak. Yang sudah kerja kemudian pengen jadi tadi ya Iya, pekerjaan-pekerjaan yang kami sebutkan tadi juga banyak gitu. Asal usianya masih di bawah 23 tahun. Oh, Oke. jadi tenang aja selama belum 23, selama belum menikah, kalau emang misalnya mau daftar di Politeknik Ya, pasti bisa MUFL, kesempatan ya. Masih ada kesempatan buat kamu dan juga mungkin kadang ada yang mikir wah dari luar kota, dari luar Jawa kalau misalnya mau daftar nanti datang ke situ apa semuanya gitu online sekarang Online. bisa. Ya, bisa Tenang banget. aja udah bisa online. Buat tesnya pun nanti kalau misalnya masuk sini ada tesnya. Kalau nggak salah terakhir itu ada disediain mes buat yang dari luar kota. Iya, Udah banget kami Gitu. punya. Udah Mungkin bagi khawatir. sahabat suara yang berminat ya untuk mendaftar di Akpel nih, jika ingin mengambil jurusan nautika atau teknika itu, nautika khususnya itu wajib dari IPA, jurusan IPA. Iya. ya. Oh, Jadi nggak boleh IPS. Kalau IPS masuk kedua ini nih. Oh, manajemen Kalau ya. kalau di teknika masih bisa dari vokasi mesin boleh lanjut. Iya. Tapi kalau dia dari IPS mau jadi jadi dek itu nggak bisa. Kita arahkan di suka nongkrong di bengkel tetap nggak bisa. Mana tahu loh Pak, tapi saya suka nongkrong di bengkel. Ya nggak bisa, IPS yang dilihat jurusan bukan hobi. Ya itu khusus yang untuk dua jurusan Iya, tadi. iya betul. Tuh, terus juga kalau misalnya kita nanyain lagi ya kan ya mungkin peminatnya banyak nih, tapi kan ya kita tahu rezeki kan siapa yang tahu ya Miss ya. Ada bener. mungkin anak-anak yang wah iya deh mau coba deh. meningkatkan rezeki keluarga gitu. Bener banget. Tapi kan ya kita tahu kuliah itu ada biaya apa Ketika semuanya. daftar mungkin ada Iya. kesulitan sedikit dan kedepannya mau gimana. Di Oke. sini apakah ada kesempatan yang terbuka untuk beasiswanya? Alhamdulillahirobbilalamin ada banget kak. Jadi beasiswa itu kami ada berbagai macam ya. Salah Oke. satunya itu beasiswa yang murni dari kampus kita sendiri. Oke. Seperti itu ada. Ya dari perusahaan juga banyak. Yang dari perusahaan juga banyak. Jadi perusahaan itu biasanya memberikan beasiswa itu dari pendidikannya ketika kuliah di sini sudah dibiayai oleh perusahaan tersebut. Tapi nanti setelah lulus kamu kerja sama saya ya.
Saya sih mau kalau begitu. Double alhamdulillah ya. Iya. Double syukur kalau kita ya. bayarin, begitu lulus langsung disuruh kerja. Ayolah. Malah pertanyaan saya nggak salah tuh syaratnya begitu. Tapi kan harus ada syaratnya ya. Jadi dari segi IPK memang harus Iya, memenuhi benar. gitu. Jadi Iya. ketika perusahaan itu datang ke sini, jadi kebetulan di kami di Politeknik Bumi Apelni itu ada satu unit yang mengurusi praktek laut dan darat Yes, ini. benar. Namanya unit peradaban. Iya, ada khusus yang ngurusin seperti itu. Untuk kerjasama dengan perusahaan mereka nih, unit ini yang ngurusin. Oke. Iya, Kerjasama jadi- untuk penempatan magang, penempatan kerja Yes. nih, unit ini yang ngurusin. Jadi nggak usah ragu lagi, nggak usah bingung lagi. Ya, yang penting, oh saya nanti kalau kerja di sana gajinya besar, udah gitu aja. Yang dibayangin, pokoknya hidup kita tujuannya utama itu dulu. Udah, ya. Uang, dan uang. Kalau kata Mister Keren, dolar, apa lagi? kalau kata Mister Keren kan begitu. Berarti untuk Money booster ya? bisa mendapatkan beasiswanya itu sendiri, nanti ada persyaratan Ada, tesnya ada. sendiri. Ya, Iya. biasanya harus Pasti ada, ada. IPK minimal 3 gitu ya. Terus Dan juga kalau untuk Abi Chandra ya itu nanti ada apa, nah itu kan beasiswa apa bersifat sosial ya Mam ya. Internal, Seperti itu. dari internal ya, internal kita nanti ada seleksi tersendiri tapi bukan IPK tapi ada lagi ya. Misalkan Terus dari apa, LDT background juga, ya. keluarga seperti Banyak itu. Ya. ya, macam-macam dari beasiswa. eksternal dan internal Yes. untuk beasiswanya. IPK 3 Bisa saya kalau IPK 3. akumulasi 3 semester Pak. Nggak Berat gitu ya. konsepnya Pak. Berat ya. Itu masing-masing satu. Oh, iya, Anda jangan salah. bercandanya kan jauh. Salah saya berarti ya, baru mau nyoba. Nah, ini akhirnya Miss, ada nggak nih pesan untuk calon taruna-taruni ini yang mungkin lagi nonton atau saya lagi ngedengerin ini yang lebih meyakinkan lagi untuk kamu ya, kalau emang maunya kayak begini ya di sini. Oke, ya tadi ya Kak ya, kalau misalnya mau kerja, mau kuliah, yang sudah pasti kerjanya, yang nggak usah mikir ya kan, kita sudah sediakan untuk prakteknya sudah, kerjanya juga sudah kita ada bagian sendiri ya Mam ya, yang untuk khusus menghandle itu ya. Kemudian kerja yang biasanya kalau anak-anak Gen Z ya, itu tuh money oriented kan Kak. Oke. Mana sih kuliah yang langsung kerja gitu ya? Mana sih kuliah yang gajinya langsung banyak gitu ya? Mana sih kuliah yang gajinya dolar? Iya, di Politeknik Bumi Apelni nih. Ya, jadi memang kami adalah salah satu perguruan tinggi vokasi maritim swasta yang ada di Indonesia, dan alhamdulillahnya banyak dari berbagai daerah ya yang ada di kita, sehingga kita punya kasta-kasta tersendiri nih. Ketika mereka ada IB misalnya izin bermalam gitu, mereka akan lari ke kasta masing-masing, sehingga kita bangga, oh ternyata mahasiswa kita ini bervariasi ya dari berbagai Benar, dari berbagai macam daerah. Untuk lulusan kami, karena memang Politeknik itu didirikan tahun 1964, jadi kurang lebih ada 5.000 lebih alumni kita gitu. Lebih banget. Ya, sehingga jika sahabat suara ingin mengikuti jejak mereka, tidak ada salahnya gitu kan. Jadi untuk menjadi pelaut ya mungkin kita Politeknik Bumi Apelni bisa memfasilitasi sahabat suara semuanya untuk menjadi mendapatkan profesi yang baik, yang kesejahteraannya sangat menjanjikan ya. Kalau kita melihat profesi di darat gitu. Iya, dan kita insya Allah tidak diragukan lagi karena kita sudah hampir 62 tahun kan. Dan kalau Iya. dilihat-lihat sebenarnya juga kesempatan kerja di bidang ini itu gede banget. Iya, Cuman betul. peminatnya yang jarang yuk. Itu Iya, dia. padahal kan bagian dari bumi ini kan sebagian besar lautan ya Kak Betul, ya. benar. Seperti Berapa itu. puluh persen itu laut, Iya, tapi ya itu benar. dia mau gimana lagi, karena mungkin selama ini banyak yang nggak tahu caranya gimana. Nah ini sekarang makanya kita kasih tahu nih buat kamu sahabat suara. Jadi silakan kalau misalnya kamu pengen daftar, bisa langsung buat anak, teman, saudara, tetangga, siapapun kasih tahu info ini, karena gelombang ketiga masih bakal buka sampai tanggal 26 Juni 2026, dan juga nanti setelah itu bakal ada gelombang 4 lagi. Dan yang pasti kalau bisa daftar secepat mungkin. bener Ya kan, banget. jangan sampai nanti tiba-tiba begitu daftar udah selesai atau enggak umurnya udah lewat. Ala-ala sih dong, dolarku. Lumayan 18.000. Iya. Pantes Miss Yusi sama Miss Ari senyum-senyum. Iya, ini lagi happy-happy-nya. Orang kita datang baru kepala, mereka datang senyum aja. Ya sudah, kalau begitu kita pamit dulu sahabat suara. Terima kasih yang udah nanya juga tadi. Pokoknya disampaikan aja info ini buat semua yang kamu tahu, yang kamu kenal, yang lagi bingung buat nyari kerja, indeks ekonomi ya kan, nyari kerja udah susah. Akhirnya kita kasih tahu nih buat kamu. Miss Yusi, Gitu. Miss Aryani, terima kasih banyak Iya, ya sudah sama-sama. ngobrol sama Kak Rio, Kak obrolannya. Wisnu, terima kasih banyak.
banyak. Sampai ketemu lagi nanti Iya, kalau misalnya kita sehat datang ke sini selalu lagi ya. atau Miss Yusi, Miss Aryani datang ke studio kita lagi. siap, ya kan? Mungkin Iya. kita membuka kesempatan bagi sahabat suara yang mendengarkan melalui radio atau TikTok atau ini ya online bisa mengunjungi IG kami, Instagram kami di official Politeknik Budi Apel nih, atau mungkin website kami gitu ya untuk Iya. melihat Update apa terbaru. namanya, profilnya Apelnya seperti apa sih gitu ya. Mungkin lebih pengen bertanya-tanya nih seperti apa sih, karena kan kita walaupun apa namanya diploma 4 tapi kita setara dengan S1 gitu. Iya. Iya. Pendidikannya Sarjana singkat terapan tapi gelarnya S1 gitu. Ya. Begitu udah deh nggak usah ragu lagi. Search saja langsung Politeknik Bumi Akpel nih. Iya. Betul. Yes, betul banget. Ya. Masa depan bro, masa depan udah lah, sejarah udah. Masa liburan Ungaran terus ke Curug Lawi, liburan luar negeri dong sekali. Minimal kayak suaminya Miss Yusi Dubai. Kamu beli coklat Dubai tapi di Semarang di Dubai loh. Yang asli ya, yang asli. Iya. Asli. Ya sudah, kita pamit dulu sahabat suara semuanya. Terima kasih udah dengerin dari jam 7 juga. Kita pamit dulu, insya Allah kita ketemu lagi besok. Rio Dinata, Wisnu Miratmaja. sampai jumpa, bye bye.